Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Mala. Di sini kita akan mempelajari atau memahami RAM, definisi RAM, karakteristik RAM, dan apa itu metodenya. Definisi dan fungsi RAM. RAM itu adalah Random Access Memory. RAM atau memori sementara berkecepatan tinggi yang berfungsi menyimpan data yang dibutuhkan oleh prosesor untuk menjalankan aplikasi secara aktif. Karakteristik utamanya adalah bersifat volatile, data hilang saat mati listrik, kecepatan tinggi untuk akses cepat, dan akses acak untuk membaca atau menulis data di mana saja tanpa urutan tertentu. Metode atau struktur RAM bekerja dengan 4 tahapan: input, storage, pemrograman, dan working storage. Fungsi utama menyimpan data sementara, mendukung multitasking, mempercepat kerja, menyimpan hasil pemrosesan, menampung pemrograman, dan instruksi. Ini karakteristik utama dari RAM ya. Bisa dilihat, sifat yang mudah menguap, data yang tersimpan akan hilang saat komputer dimatikan. Kecepatannya tinggi, jauh lebih cepat daripada penyimpanan permanen seperti HDD atau SSD. Memungkinkan CPU mengakses dan memproses data dengan cepat. Penyimpanan sementara bertugas menyimpan data yang sedang aktif diproses oleh komputer seperti saat Anda membuka aplikasi atau file. Akses acak, random access. Data dapat diakses dari posisi manapun secara langsung tanpa harus membaca dari awal sehingga mempercepat kinerja. Kapasitas tersedia dalam berbagai kapasitas, misalnya GB. Berapa banyak data yang bisa disimpan secara aktif, kapasitas lebih besar memungkinkan multitasking dan pemrosesan aplikasi berat dengan lebih lancar. Memungkinkan multitasking, kapasitas RAM yang cukup memungkinkan Anda menjalankan beberapa aplikasi secara bersama tanpa mengalami perlambatan yang signifikan. Memungkinkan operasi tulis atau hapus. RAM dapat melakukan operasi tulis dan hapus data secara terus-menerus untuk menguat dan memproses informasi. Oke, kita ada jenis-jenis RAM. Kita ada jenis-jenis ini sebenarnya jenis-jenis masuk ke jenis-jenis memori ya. Dynamic RAM, jenis-jenis RAM yang umum dan membutuhkan penyegaran berkala. RAM itu Random Access Memory yang saya jelaskan tadi. SRAM itu lebih cepat dari DRAM, tapi lebih mahal. Biasanya digunakan untuk cache CPU. ROM itu Read Only Memory. Memori non-volatile yang menyimpan instruksi permanen seperti BIOS tidak dapat diubah dan tetap tersimpan meskipun komputer dimatikan. Metode kerja RAM, transfer data, interaksi dengan CPU, proses baca atau tulis, menghapus data, penyegaran berulang pada DRAM. Jenis RAM yang paling umum, DRAM Dynamic RAM, memerlukan penyegaran muatan listrik secara berkala oleh CPU agar data di dalamnya tidak hilang. Ini terjadi secara otomatis dan terus-menerus. Ini dia karakteristiknya. Tadi juga sudah saya bacakan, cuman saya baca lagi. Penyimpanan sementara berfungsi sebagai meja kerja. CPU menyimpan data dan instruksi dengan sedang digunakan saat itu. Kecepatannya tinggi, kapasitas yang bervariasi, tersedia dalam berbagai ukuran yang kapasitasnya, misalnya itu 4 GB, 8 sampai 16 GB itu ada. Yang memengaruhi beberapa banyak program dapat dijalankan secara bersamaan atau multitasking. Akses acak random access itu memungkinkan data di lokasi memori manapun diakses dalam waktu yang hampir sama. Volatil atau mudah menguap, ini adalah karakteristik paling penting. Data yang tersimpan di RAM akan hilang seketika saat daya listrik di komputer dimatikan atau terputus. Ya, bisa dilihat ini ada pengertian RAM, jenis-jenis RAM-nya, ini karakteristik, ini ada fungsinya, ini saya tampilkan lagi serta gambarnya.
Ini ROM ini juga saya masukin karena saya juga masukin beberapa jenis-jenis yang lain selain ROM. Ya, ini dia. Cara kerjanya. Ya. Ini pengertian-pengertiannya lagi. Oke, masuk kita ke perbandingan dampak upgrade RAM dan pengalaman sebelum dan sesudah. Jadi sebelum kita upgrade RAM itu waktu pembuka aplikasi berat selama 30 detik. Ya, lumayan lah ya. Browser lancar membuka 5 tab sekaligus. Menggunakan swap atau VG file sebesar 2,0 GB. Skor sintesis memori mencapai 35 GB per sekon. Kalau sesudah kita upgrade RAM, waktu membuka aplikasi berat berukuran menjadi 18 detik. Wow, tadi itu sekitar 30 detik, sekarang kita 18 detik. Browser dapat membuka hingga 20 tab launch. Tadi kita sebelum di-upgrade cuman bisa 5 tab. Sekarang udah bisa 20 tab. Drone frame editing video turun menjadi 3%. Penggunaan swap atau VG file menurun drastis ke 0,1 GB. Skor sintesis memori meningkat menjadi 52 GB per sekon. Wow, sangat bagus ya. Sekian dari video penjelasan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.